Kebakaran besar menghanguskan sebuah swalayan sembako di kota Surabaya pada Minggu dini hari tadi. Meski sebagian besar bangunan toko ludes terbakar, petugas damkar masih bisa menyelamatkan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah dari dalam toko. Puluhan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah swalayan sembako di Jalan Pises, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Untuk bisa memadamkan api, petugas harus membuka paksa pintu toko. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Meski sebagian bangunan lantai 2 habis ludes terbakar, petugas bisa menyelamatkan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang berada di dalam sebuah tas. Terus saat itu uang yang ditemukan petugas pemadam itu ada di mana, Pak? Oh, itu di kamar. Di kamar, Pak ya. Kalau tahu nilainya berapa, Pak? Ya, cukup besar. Jadi, pada saat melakukan pemadaman, petugas menemukan ada tas yang diduga isinya uang dan disampaikan ke pemilik, dan memang betul diakui oleh pemilik bahwa itu adalah uang milik pemilik. Nilainya berapa? Kurang lebih 1,5, infonya pemilik 1,5, tapi tidak tahu. 5 orang penghuni swalayan selamat, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Terpergok berbuat asusila di dalam mobil di sebuah area parkir, seorang pria di Medan, Sumatera Utara sengaja menabrak petugas security yang menegurnya. Korban tewas setelah terseret puluhan meter di atas kap mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan keji seorang pengendara mobil yang sengaja menabrak seorang petugas security sebuah pusat belanja di kota Medan. Korban ditabrak hingga terpental ke kap mobil dan terseret puluhan meter. Pelaku lantas mengemudi secara zigzag hingga korban terjatuh keras ke aspal dan terluka parah. Menurut rekan korban, awalnya ia dan korban tengah patroli dan mendapati mobil yang mencurigakan. Korban lalu menegur pelaku yang tengah berbuat asusila di dalam mobil di area parkir. Saat diminta turun, pelaku justru marah dan langsung tancap gas menabrak korban yang berada tepat di depan mobil. Kami periksa kan, kami sentel, rupanya buat apalah, mesumlah dia apa sini. Kami suruh turun, rupanya nggak mau turun bang. Tancap aja mobil itu, di depan mobil, jalan dia. Rupanya si korban, dia di muka, turun, nggak mau. Digasnya aja lah, naiklah dia bang. Udah terlanggar itu naiklah dia ya kan. Rupanya pas tekongan situ bang, kalau terus ini laju di zigzag yang mobil itu bang, terjatuhlah dia. Akibat luka parah di kepala, korban pun meninggal dunia. Sementara pelaku kabur dengan menerobos palang pintu parkir. Polisi telah menangkap pelaku bernama Ginto dan kini dalam pemeriksaan di Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mengalami luka bakar akibat ledakan balon gas saat perayaan Hari Guru Sabtu kemarin. Balon gas meledak saat para guru hendak melepaskan balon ke udara dengan memutus tali menggunakan korek api. Puluhan balon gas ini tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api saat hendak diterbangkan ke udara dalam perayaan Hari Guru di SD Negeri Cimuning 1, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Sabtu kemarin. Ledakan balon berisi gas helium ini terjadi saat salah seorang guru memutus tali balon menggunakan korek api. Akibat ledakan ini, 10 guru perempuan yang tengah memegang tali mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Para korban langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. 8 guru diperbolehkan pulang dan 2 guru lainnya harus dirawat inap. Salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Dan akhirnya seluruh balon yang jadi satu itu meledak sehingga mengeluarkan api sebagaimana video tersebut. Polsek Bantar Gebang masih meminta keterangan sejumlah saksi. Sejauh ini para korban menganggap kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut pihak sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Banjir di Aceh Singkil terus meluas, lebih dari 18.000 kepala keluarga terdampak. Banjir juga memutus jalan nasional penghubung Aceh dan Sumatera Utara. Arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total. Banjir ini sepanjang 1 km terjadi di ruas jalan nasional Aceh menuju Tapanuli Tengah, Sumatera Utara di desa Silatong, Simpang Kanan Aceh Singkil. Banjir dipicu curah hujan yang tinggi dan mengguyur Kabupaten Aceh Singkil sejak Sabtu sore hingga membuat Sungai Cinendang di Kecamatan Simpang Kanan meluap. Tingginya debit air dan arus deras di lokasi ini menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga Minggu pagi. Selain merendam ruas jalan nasional, banjir juga merendam sejumlah jalan penghubung antar desa di Kecamatan Simpang Kanan, seperti di Desa Ujung Limus dan Tanjung Mas. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan terus melambung, terutama cabai, beras, dan gula pasir. Harga cabai menembus Rp100.000 per kilogram, sementara harga beras medium tidak kunjung turun, masih di kisaran Rp16.000 per kilogram. Berikut laporan Ayu Pratiwi dari Pasar Grogol, Jakarta Barat. Ya pemirsa, jelang memasuki hari Natal dan juga Tahun Baru, sejumlah komoditas pangan di pasaran terus mengalami peningkatan harga. Bahkan harga beras saat ini untuk beras premium yang semula dibanderol dengan harga Rp13.000 hingga Rp14.000 kini dibanderol dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga beras medium yang semula dipatok dengan harga Rp11 hingga Rp12.000 kini dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dan tak hanya itu, saat ini harga cabai rawit merah terus meroket. Bahkan harga cabai rawit merah saat ini sudah memasuki angka Rp100.000 per kilogramnya. Sepekan ini ya Mbak ya, mahalnya cabai itu ya sepekan ini udah rawit merah udah mencapai Rp100.000. Kalau yang lain itu di bawah harga rawit merah. Contohnya kalau cabai merah keriting ini udah tembus 70. Tapi termasuk turun Mbak. Kemarin saya tembus 80. Ini agak turun 10.000, agak lumayan. Terus untuk mengenai cabai merah besar ini udah mencapai 80.000 dari sebelumnya 80.000 itu 70 ya Mbak, itu ada mengalami kenaikan 10.000. Kembali seperti biasa karena cabai itu paling nggak standarnya paling nggak 30.000 ya Mbak ya. Ini udah mencapai 100.000, 80 kadang-kadang sampai pokoknya harga mahal ini merasa keberatan juga bagi pedagang pun juga berat sekali. Mudah-mudahan untuk menormalisasi kembali seperti dia 30.000 kembali kayak yang dulu-dulu sebelumnya gitu. Dan kita semua berharap bahwa nantinya harga komoditas pangan dapat segera normal kembali. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Yudi Richard, Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara. Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Presiden menyebut pemilihan Nawawi sebagai Ketua KPK atas banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Harapan pemilihan Nawawi gimana Pak? Ya KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru. Nawawi Pomolango adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Saoso Tidore. Bertugas di beberapa pengadilan negeri termasuk PN Jakarta Pusat dan Jakarta Timur dan pernah menjadi hakim di PN Tipikor Jakarta. Nawawi kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada 2019. Selain menunjuk Ketua KPK baru, Presiden juga telah menekan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga menerima gratifikasi atas penanganan sejumlah kasus di Kementan pada periode 2020-2023.
Atas penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, Firly mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan perdana akan digelar 11 Desember 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ribuan warga kota Depok, Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di Jalan Kartini dan Boulevard Grand Depok City pagi tadi. Ribuan peserta aksi mengenakan pakaian putih-putih dan membawa atribut bendera Palestina memadati Boulevard GDC sejak Minggu pagi. Sebuah bendera Palestina berukuran besar juga dibentangkan dalam aksi ini. Aksi ini digelar kesekian kalinya sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina melawan agresi Israel. Selain menggelar aksi, massa juga mengumpulkan donasi untuk Palestina dengan jumlah sementara sudah mencapai 2,2 miliar rupiah. Massa aksi berharap di masa gencatan senjata ini seluruh bantuan bisa maksimal masuk ke Palestina. Mengisi akhir pekan bisa dilakukan dengan permainan yang memacu adrenalin yang berada di dalam ruangan di tengah kota. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan Aulina Iyasa dan juru kamera Dipo Andi Muharram. Weekend gini pada kemana nih? Yang pastinya kita rehat sejenak dong, apalagi di hari weekend gini anaknya kita jalan-jalan dan main-main. Nah kebetulan pas banget nih, saat ini saya sedang berada di salah satu mall yang berada di pusat ibu kota. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk main salah satu wahana playground atau seperti mandi bola gitulah pemirsa. Nah tapi biasanya kan playground atau mandi bola itu untuk anak-anak. Nah ini bisa digunakan atau dimainkan oleh dewasa. Pastinya pemirsa udah penasaran kan seperti apa wahana playground, wahana permainan yang biasa digunakan sama anak-anak ini bisa dimainkan juga sama orang dewasa. Kalau gitu pemirsa bisa langsung ikut saya, yuk kita lihat aja ke dalam. Taman bermain indoor ini salah satu tempat playground yang bisa dinikmati orang dewasa juga selain anak-anak. Terdapat banyak arena seru yang hadir di sini, yaitu interaktif ball pool, sand playground, flying fox, wall climbing, dan beragam permainan lainnya yang bisa dinikmati oleh semua pengunjung. Seneng banget ya karena ada buat dewasa juga dan anak kecil juga. Seru sih, parah. Seru banget ya? Seru banget. Mainan yang mana nih yang paling seru menurut Mbak Milda? Baru pertama yang ini sih, baru nyobain yang ini doang. Oh ini, climbing ya berarti ya? Iya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah di dalam Playtopia dan akan mencoba wall climbing yang katanya tingginya 13 meter. Selain ada wall climbing, di sini juga ada 8 perosotan lainnya yang bakal saya coba juga. Dan di sini juga banyak rintangan kayak untuk anak-anak dewasanya nih pemirsa, permainan yang memang penuh dengan rintangan. Sudah nggak sabar banget pengen cobain. Pemirsa terus ikuti saya ya. Keseruan saya kan pemirsa di sini naik Playtop. Seru banget pemirsa kita pokoknya untuk lanjutkan meriahan hari ini. Pemirsa jangan lupa pokoknya datang ke Playtopia yang berada di sekitaran kawasan Senayan Park. Aulina Iyasa, Dipo Andi Muharram, Anyus melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo disambut puluhan ribu warga saat mengikuti jalan sehat di kota Makassar pagi tadi. Sambutan antusias warga juga terjadi saat Ganjar mengunjungi Istana Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan. Bahkan saat kunjungan di Toraja, Ganjar diberi hadiah sajadah dan kopiah oleh masyarakat. Ribuan warga Sulawesi Selatan Minggu pagi ini memadati Jalan Sudirman, Kota Makassar untuk bisa bertemu Capres Ganjar Pranowo yang sekaligus mengikuti jalan sehat perjuangan. Kedatangan Capres Ganjar Pranowo disambut antusias warga dan langsung diberikan hadiah pasapu atau penutup kepala dan kain tenun khas Toraja. Kedatangan Ganjar ke Toraja untuk bersilaturahmi dengan pengurus BPS Gereja Toraja sambil makan siang di kantor Sinode Gereja Toraja. Ganjar terharu dengan nuansa keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Toraja. Sambutan meriah juga terjadi saat Ganjar berkunjung ke Istana Kedatuan Kerajaan Luwu. Dengan menggunakan pakaian adat, Ganjar disambut 3 tarian tradisional berbeda serta ritual kadatuan. Kasih disambut di kerajaan ya, yang cukup tua yang ada di sini dan kita pernah bertemu dalam komunitas kebudayaan. Kami disambut dengan acara adat dalam
luar biasa. Tentu ada nilai kepercayaan, ada sejarah, dan ada nilai silaturahmi. Di Luwu, Ganjar Pranowo juga mendapat hadiah keris yang diberi nama keris Sapukala serta mendapat pin kedatuan. Dari Kota Palopo dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tim kontributor iNews melaporkan. Konvensi Regional DKI Jakarta 3 Full Gospel Businessman Fellowship Internasional digelar di Jakarta. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang hadir dan menjadi pembicara mengajak masyarakat Indonesia memiliki sifat melayani untuk kemajuan bangsa. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, hadir bersama istri Liliana Tanu Sudibyo pada Konvensi Regional DKI Jakarta 3 dan CEO Forum yang diinisiasi Full Gospel Businessmen's Fellowship International bersama Ladies of the Fellowship DKI 3 di Mall Season City, Jakarta Barat. HT dan Liliana berbagi wawasan serta pengalaman sebagai pengusaha dan politisi pada ajang yang mengusung tema Impactful Life ini. HT menekankan tentang sifat melayani untuk bersama-sama membangun bangsa. Kalau kita bisa berdampak itu kan artinya kita berbuat sesuatu dari yang paling kecil mungkin di rumah, organisasi kita misalnya di kantor, terus di organisasi komunitas yang lebih besar, ataupun di masyarakat. Ya. Jadi saya rasa itu prinsip melayani itu bisa diterapkan dalam segala situasi. Dan kalau kita berpegang pada prinsip melayani, saya rasa akan bagus sekali dan tentunya itu bisa menjadi role model bagi yang lain juga. Pertama itu kita harus berfondasi kepada Tuhan, yang mana kita tahu bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Pada saat kita tahu hidup itu bertujuan, pastinya kita bisa berdampak. Dengan berpegang pada prinsip melayani, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group ini percaya kemajuan serta tujuan Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Tim Liputan iNews melaporkan.